Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian ke-22. Fanny duduk termenung di depan rumah menunggu kedatangan anaknya. Hari sudah mulai gelap, tetapi sang anak belum juga menunjukkan batang hidungnya. Suara motor yang berhenti di depan rumah tersebut berhasil membuat Fanny tersentak kaget. Akhirnya, sang anak pun datang. Bella tertegun sejenak saat melihat ibu kandungnya ada di depan mata. Tidak ada guratan rindu di wajah anak itu. Berbanding terbalik dengan sang ibu yang tidak tahan lagi ingin memeluk tubuh mungil anaknya yang sekarang beranjak dewasa. Gadis itu sama sekali tidak berniat ingin menyapa Fanny apalagi memeluknya. Ia malah melengos pergi sambil membawa helm pink bergambar Hello Kitty. Sang ibu pun langsung mencekalnya. "Apa kamu tidak kangen sama ibu?" Bella hanya diam seraya memutar bola mata malas menjawab. Mata Fanny lalu memperhatikan penampilan anaknya itu dari atas sampai bawah. "Apa kamu selalu pergi ke sekolah dengan memakai baju ketat, rok di atas lutut dan make up seperti itu? Apa setiap hari kamu selalu pulang jam segini?" Fanny menggeleng. "Bukan urusan lu, urus aja hidup lu sendiri." Balas Bella sedikit menggertak dengan bahasa yang kurang sopan. Fanny terkejut mendengar perkataan sang anak dan ia pun spontan menampar pipi anak itu. Bukannya diam, Bella malah kembali menggertak sambil memegang pipi yang baru saja terkena tamparan. "Berani banget lu nampar gue? Emang lu siapa?" "Bella!" bentak Ridwan yang baru saja pulang bekerja. "Apa ini hasil didikan kamu, Mas?" Fanny langsung melengos pergi dengan hati yang kecewa dan terluka oleh ucapan anak kandungnya sendiri. Ridwan menghampiri Bella dan memegang bahunya. "Jangan bicara kasar seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandung kamu. Jangan melukai perasaanku dengan bilang kalau dia itu adalah ibu kandungku, ayah. Dia hanya ibu biologis yang melahirku, tapi yang merawat aku sampai seperti ini, itu adalah mama." Gertak Bella dengan mata yang merah menyala. Ia meluapkan semua amarahnya yang sudah lama dipendam. "Kalau ayah berani bilang kepada semua orang bahwa dia itu adalah ibu kandungku, jangan anggap aku anakmu." "Astagfirullahaladzim. Kemana anak ayah yang polos dan manis dulu?" Mata Ridwan berkaca-kaca. "Aku sudah besar dan tidak bisa dibodohi lagi." "Bella, Mas Ridwan." Panggil Karina di ambang pintu. "Kalian sudah pulang? Ayo masuk." "Kenapa berdiri di sana?" Bella mengatur napas supaya emosinya mereda. Kemudian, ia berjalan mendekati Karina dan mencium tangan ibu tirinya itu. Sementara Ridwan, masih terpaku karena kaget baru pertama kali melihat anaknya berbicara dengan penuh amarah. Mata Karina memicing melihat pipi putih sang anak menjadi berwarna merah. Ia langsung memegang Bella. "Pipi kanan kamu kenapa merah seperti ini?" Bella membuang napas berat sebelum menjawab. "Tante Fanny menamparku, Mam." Rahang Karina pun mendadak mengeras menahan emosi. Ia mengepalkan tangan dan langsung menghampiri Fanny yang sedang duduk berkumpul bersama keluarganya yang lain di ruang tengah. "Kenapa Mbak Fanny menampar anakku? Aku memang sering mengomeli dia saat susah belajar, tapi belum pernah menamparnya seperti yang Mbak lakukan." Karina berbicara dengan napas yang tersenggal-senggal. Bu Mila dan Kevin saling menatap heran, sedangkan Bella tersenyum sinis saat melihat ibu kandungnya dibentak oleh Karina. Fanny lalu berdiri menghampiri adik iparnya itu. "Apa kamu membiarkan dia ke sekolah dengan memakai make up seperti itu dan pulang jam segini setiap hari?" "Maaf tante," potong Bella. "Aku tidak pernah memakai make up ke sekolah. Hanya saja, setiap pulang sekolah kadang ada pemotretan. Jadi, tentu saja wajahku harus dirias seperti ini. Apa aku salah, kalau bekerja sedikit untuk membantu perekonomian kedua orang tuaku? Aku hanya takut mama yang terbiasa hidup mewah meninggalkan ayah,
seperti ibu kandungku dulu meninggalkannya karena masalah ekonomi. Sayang, kenapa kamu berkata seperti itu? Mama kan sudah berjanji dulu, kalau Mama tidak akan meninggalkan kalian hanya karena masalah ekonomi. Karina mengusap kepala sang anak. Pandangan Fanny seketika terasa kabur setelah mendengar pertanyaan dari sang anak. Bibirnya pun seolah tak mampu lagi berkata-kata. Karina, sudahlah. Fanny itu sudah menganggap Bella seperti anaknya sendiri. Jadi, Om Kevin benar, potong Karina yang tidak mau lagi mendengar apapun tentang ibunya. Tante sudah menganggapku sebagai anaknya. Jadi, wajar kalau dia seperti itu, kan? Kevin tersenyum hangat. Lihat, Bella juga tidak apa-apa kok. Ayo, peluk Om. Apa kamu tidak kangen sama om kamu yang tampan ini? Pria berkulit putih dengan gaya rambut dibelah di pinggir itu merentangkan kedua tangan. Bella pun langsung berlari menghampiri Kevin dan memeluknya, lalu berisik dalam hati sambil mendelik ke arah Fanny, kenapa pria sebaik Om Kevin harus menikah dengan wanita seperti dia? Bella juga menghampiri kakek dan nenek tirinya. Kemudian, memeluk mereka sambil tersenyum bahagia. Bu Mila pun mencium kening gadis yang sudah tumbuh dewasa itu. Karina yang masih kesal kepada Fanny izin pergi masuk ke kamar, karena merasa pusing dan mual, lalu disusul oleh sang suami. Kalau dia bukan istri dari kakakku sendiri, sudah kusantet. Aku akan menyuruh dukun untuk memasukkan kardus mie instan ke perutnya. Gerut wanita yang sedang hamil itu dengan raut wajah seperti siluman laba-laba. Aku heran, kenapa Bang Kevin sangat mencintai wanita yang asal-usulnya tidak jelas seperti dia? Ridwan yang sedang membuka kancing baju kemeja coklatnya langsung melirik ke arah sang istri. Kemudian, duduk di sampingnya. Asal-usulnya tidak jelas gimana maksud kamu? Tanya pria yang berat badannya sekarang naik dari 48 kg menjadi 58 kg. Sepertinya Ridwan cocok dengan susu punya Karina, terbukti bisa menaikkan berat badan. Iya, dulu Bang Kevin tiba-tiba membawa wanita yang baru 3 bulan menyandang status janda itu ke rumah dan bilang akan menikahinya. Mbak Fanny bilang, dia tinggal di pelosok desa dan sudah tidak punya orang tua. Hanya ada adik perempuan yang masih hidup. Sifatnya dulu memang baik, jadi kami menyetujui pernikahan mereka. Tapi, setelah aku menikah, tingkahnya menjadi aneh. Ridwan melamun sejenak dan bertanya-tanya dalam hati. Apa adiknya Fanny tidak tahu, kalau Fanny sudah menikah lagi? Sudahlah, kenapa jadi bahas dia? Ucap Karina membuyarkan lamunan sang suami. Sini, biar aku bukain kancing baju kamu. Wajah Ridwan seketika memerah. Tidak usah. Biar saya saja yang membukanya. Karina malah sengaja menggoda sang suami. Ah, tidak apa-apa. Jangan malu-malu seperti itu, aku ini kan istri kamu. Lebih baik kamu kasih tahu Bella kalau dia akan menjadi seorang kakak. Dia belum dikasih tahu, kan? Wajah Ridwan penuh dengan cucuran keringat dingin. Meskipun sudah lama menikah, tetapi pria itu masih sering merasa malu saat berduaan bersama sang istri di kamar. Mungkin, karena sifatnya yang pemalu. Baiklah. Karina pun menghampiri Bella di kamarnya. Perlahan, wanita itu membuka gagang pintu kamar sang anak dan masuk. Bella terlihat sedang duduk dengan tatapan kosong, sambil memegang erat ponselnya. Sayang, sapa sang ibu. Bella langsung melirik ibunya. Iya, Mam. Ada apa? Mama mau bicara sesuatu sama kamu. Ayo, duduk di samping Mama. Titah Karina yang langsung diturut oleh sang anak. Wanita itu lalu memegang tangan Bella dan menempelkan tangan sang anak di perutnya. Sebentar lagi, kamu akan punya adik. Mata Bella langsung membesar. Kemudian, ia melepaskan genggaman tangan ibunya. Karina pun mengerutkan dahi kebingungan melihat raut wajah sang anak yang terlihat syok. Kamu kenapa? Tanya wanita itu terheran-heran. Apa Mama akan tetap menyayangiku setelah anak itu lahir? Bella malah balik bertanya. Karina pun spontan tertawa saat mendengar pertanyaan anaknya itu. Tentu saja. Kalian kan sama-sama anak Mama.
Bella pun langsung memeluk ibu tirinya tersebut. Aku sayang sama Mama. Mama juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Karina meninggalkan sang anak dan kembali ke kamarnya. Ponsel wanita itu berdering sejak tadi. Panggilan video call dari sang sahabat enggak ada akhlak Susanti sekitar 20 panggilan. Sang suami tidak mendengar karena sedang tidak ada di kamar. Karina mengangkat video call-nya, lalu tiba-tiba berteriak karena kaget melihat pipi Susanti yang bengkak sebelah karena sedang sakit gigi, gara-gara memakan kacang sukro nyangkut di giginya yang bolong. Bersambung. Jika berkenan mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih.